Tuhan kekuatan dan sumber pengharapan kami. Kami datang menyembah dari hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Penyertaan-Mu dalam hidup kami. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Engkau Tuhan yang memelihara dan menjaga kami dalam setiap musim yang kami lewati. Tangan Tuhan yang menyertai, tangan Tuhan yang menuntun. Tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Itu sebabnya kami datang di hadapan Tuhan yang menjadi sumber pengharapan, kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan
Engkau setia, Engkau yang menjaga kami, tak sekalipun kami ditinggalkan. Tangan Tuhanlah yang menolong, tangan Tuhanlah yang menyertai kami. Segala yang kami lewati, Engkau penjagaku, Engkau yang selalu menuntun langkah hidup kami. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan, bawa segala penyembahan. Untuk penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, di setiap musim Kau ada, di setiap musim yang kami lewati, Kau Tuhan yang sertai, Kau Tuhan yang memimpin kami. Langkah-langkah kami, Engkau yang menuntun, Engkau yang menjaga, Engkau yang membela. Sempurna penyertaan. Terima kasih Tuhan, untuk musim yang kami lewati, untuk hari-hari dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Kami bersyukur tangan-Mu yang menjaga kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, tangan-Mu lah yang menuntun, yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan, 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 terima kasih untuk tangan-Mu yang sertai hidup kami. Thank you Lord. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, Engkau menjaga kami Tuhan. Dan menjagaku. Setiap musim yang kami lewati, Kau menyertaiku. kesetiaan-Mu, kesetiaan nyata di hidupku. Mari lagi sama-sama katakan, Kau Tuhan tak pernah, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjaga.
Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan nyata di hidupku. Sekali lagi katakan kesetiaan-Mu. Kesetiaan nyata di hidupku. Kau Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Engkau Tuhan yang setia, selalu menjaga kami, selalu pelihara hidup kami. Tangan-Mu Tuhan yang menjagaku, yang peliharaku. Oh, Kau penjagaku, Kau peliharaku. Kau menjagaku. Oh, Kau menuntunku. Kau sertai hidupku. Kau yang menjagaku. Oh, tak pernah tinggalkan. Engkaulah Tuhan penjaga kami. Engkau Tuhan yang memelihara kami, pelihara hidup kami. Kami bersyukur Engkau pelihara, Engkau sertai, Engkau menjaga, Engkau menuntun langkahku. Hidupku ada dalam-Mu, hidupku ada dalam rancangan-Mu. Kau yang peliharaku, Engkau yang sertai hidupku. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang menjagaku, Kau Bapa yang pelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Engkau Tuhan yang memelihara kami, Engkau Tuhan yang menjaga kami melewati badai dan persoalan. Tangan Tuhan yang menolong kami.
tahu Bapa, ku tahu Bapa. Amin. Kau sungguh baik, oh kau baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Katakan Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, yes, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku, baik bagiku. Terima kasih Tuhan memelihara kami. Thank you Lord. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik
bagiku, Dia baik bagiku. Engkau baik bagi kami Tuhan, apapun keadaan kami. Tangan Tuhan yang menjaga kami, tangan Tuhan yang sertai hidup kami. Haleluya. Tuhan, Kau penjaga kami, Tuhan, Kau yang menyertai hidup kami. Haleluya. Kau menjaga, melindungi, Kau membela, Kau yang menyertai hidup kami. Tangan Tuhan yang menjaga. Apapun yang terjadi, Engkau Tuhan yang selalu ada, Engkau Tuhan yang selalu setia. Kau pelihara hidupku, Kau menjaga hidupku. Dalam segala hal Kau ada, dalam segala rancangan-Mu Kau selalu bekerja. Tangan Tuhan yang menjaga, tangan Tuhan yang membela. Ku tak khawatir, Kau Allah penyediaku. Kami tidak pernah khawatir pada apapun juga, karena Engkau Tuhan yang menjaga kami, karena tangan-Mu lah yang sertai hidup kami. Di dalam tangan-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu Tuhan. Yes Lord, Kau yang selalu menjaga kami, tangan-Mu lah yang menuntun kami. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah
kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan. Di dalam segala perkara Engkau Tuhan punya rencana yang indah. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, yes Lord, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami mau berserah pada rancangan-Mu. Dalam segala perkara, yes Lord, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, amin, amin, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, yes. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sama-sama katakan, ku tak akan menyerah, amin, pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah, yes, pada kehendak-Mu. hatiku percaya. Sekali lagi di hadapan Tuhan kami nyatakan, ku
berserah kepada kehendak. hatiku percaya. Ku percaya Tuhan Ini pengakuan kami sekali lagi ya Tuhan. Ku tak akan menyerah, ku tak akan. Amin, amin. pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah Kepada kehendakmu. hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami berserah pada rancangan-Mu Tuhan. Kami takkan menyerah. Kami kan terus percaya pada rancangan-Mu. Berserah pada kehendak-Mu. Berserah pada rancangan-Mu. Berserah pada kehendak-Mu. Percaya pada rancangan-Mu. Berserah pada kehendak-Mu.
Engkau tahu cara untuk menolongku. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih tahu Amin. cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Makasih Tuhan buat janji-Mu bagi kami. Dengan iman kami percaya dan kami pegang janji. Mari nyatakan sama-sama. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari dengan iman sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan, yes, Tak pernah gagal, menjadikanku jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, Menepati janji. mari lagi sama-sama dengan iman katakan, ku percaya Kau
60 Minute kali ini mengambil tema rancangan Tuhan yang terbaik. Tentunya kita semua ingin masuk ke dalam rancangan Tuhan yang terbaik karena kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu mendatangkan kepada kita damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang mendatangkan kepada kita hari depan dan penuh dengan harapan. Namun bagaimana caranya supaya kita dapat masuk ke dalam rancangan Tuhan yang terbaik? Apa sih sebenarnya rancangan Tuhan dalam kehidupan saya? Banyak orang yang bertanya-tanya mengenai hal ini, termasuk saya dulu juga bertanya-tanya seperti hal itu. Nah, kita melihat dalam firman Tuhan yang tercatat di dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan Ia mau supaya kita tinggal di dalamnya. Ketika kita melihat ayat ini betapa dahsyat dan betapa luar biasanya sebenarnya rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita dan bahwa Tuhan sudah merancakannya jauh hari sebelum kita diciptakan. Kalau kita bisa melihat dari awal mulanya terciptanya kita semua, dari sekian juta sperma, hanya terpilih satu dari sekian juta, itu menggambarkan betapa spesialnya kita. Dan kalau kita melihat contoh misalnya sebuah pulpen diciptakan oleh pencipta pulpen itu sebagai alat untuk menulis. Apakah pulpen itu bisa dipakai untuk mengganjal meja? Tentunya bisa, namun dia tidak memenuhi tujuan daripada penciptanya. Kalau pulpen alat yang sederhana saja diciptakan untuk sebuah tujuan, apalagi kita, manusia yang kompleks, yang luar biasa, yang seperti tadi saya katakan di awal, dari jutaan terpilih satu. Dan jika kita juga mau melihat sidik jari kita saja di area yang sekecil ini, kita bisa melihat karya Tuhan. Tidak ada satu orang pun di antara 8,2 miliar penduduk bumi yang punya sidik jari yang identik sama. Padahal luasnya cuma sekian senti doang. Dari situ kita bisa berpikir sebenarnya bahwa pasti ada tujuan Tuhan yang spesifik yang Tuhan telah siapkan buat kita. Namun sekali lagi tanyanya, apakah itu? Nah, Tuhan tahu bahwa manusia memerlukan jawaban. Oleh karena itu, Allah turun ke dalam dunia, mengambil wujud sebagai manusia di dalam Kristus Yesus. Dia berbicara dengan bahasa manusia. Dia berperilaku seperti kita kebanyakan. Dia menghadapi ujian, dia menghadapi pergumulan yang sama seperti yang kebanyakan kita alami. Dan dari sana dia memberikan kepada kita contoh dan teladan bagaimana seharusnya kita ini hidup. Bagaimana seharusnya kita bersikap, berkata-kata, dan bagaimana seharusnya kita hidup di dalam Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan datang ke dalam dunia dengan rancangan yang terbesar, itu dia memberikan kepada kita contoh dan pattern dan kita harus ikuti. Tapi bagaimana cara kita mengikuti dia? Tuhan pernah mengatakan bahwa barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Setiap hari. Ini menyatakan bahwa kita yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh berkomunikasi dengan Tuhan yang adalah roh. Maka logikanya adalah roh kita lah yang harus dibangun, roh kita lah yang berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat berkomunikasi secara roh dengan Tuhan? Saya ingat khotbah daripada Pastor Jojo yang mengatakan bahwa apa yang Anda kasih makan itulah yang akan lebih kuat. Ketika kita mau mendisiplinkan diri kita, menyangkal diri kita, memberikan roh kita makanan yang kuat dan menyangkal keinginan daging kita setiap hari dan kita latih setiap hari. Saya percaya bahwa Tuhan akan berbicara kepada kita lewat banyak peristiwa. Seperti juga yang saya alami dan istri alami ketika kami masuk ke dalam pemuridan. Jadi kami dulu pernah ikut dalam satu kelas pemuridan yang berlangsung selama waktu yang cukup lama, dan di sana kami belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami juga belajar untuk menyangkal diri kami, memikul salib kami setiap hari, dan kami bisa melihat bahwa ketika kami mulai mau untuk menyangkali keinginan daging kami hari demi hari, kami melihat bahwa Tuhan berkomunikasi dengan kami dengan cara-cara yang seringkali tidak terpikirkan. Bisa lewat mimpi, bisa lewat tiba-tiba bangun di pagi hari. Jam 4 pagi pernah saya terbangun waktu itu ketika saya sedang dalam satu pergumulan di bisnis. Saya tanya kepada Tuhan, Tuhan apakah saya harus lanjut atau enggak pekerjaan ini? Dan saya waktu itu bertanya kepada banyak orang dan tidak ada yang memberikan jawaban yang memuaskan. Lalu akhirnya saya doa sungguh-sungguh, saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa sih rancangan Tuhan dalam kehidupan saya? Bisnis apa yang harus saya jalankan? Apakah saya harus lanjut atau saya harus stop bisnis ini? Dan saya hanya mau jawaban dari Tuhan, karena jawaban dari manusia tidak ada yang memuaskan saya waktu itu.
Akhirnya saya doa sungguh-sungguh dan Tuhan tidak pakai lama, jam 4 pagi saya terbangun waktu itu dan saya digerakkan Tuhan untuk membuka Alkitab. Waktu itu saya buka pas di Ulangan 28. Dan singkatnya itu adalah mengenai kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dan pada saat ini di firman itu dinyatakan bahwa pada saat ini kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Kehidupan jika engkau mau mengikuti aku, tapi kutuk engkau dan seluruh keturunanmu ketika engkau meninggalkan jalan-jalanku. Nah, waktu itu saya menganggap bahwa itu adalah sebuah jawaban yang tepat. Karena apa? Saya nggak pernah baca Ulangan, dan ketika saya baca kok tiba-tiba bisa pas banget. Itu seperti jawaban yang benar-benar sangat tepat buat pergumulan saya waktu itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan bisnis yang saya jalankan, dan saya memilih bisnis yang lain. Dan ternyata saya bisa melihat sampai dengan hari ini, itu kejadian sudah kira-kira 17 tahun yang lalu. Sampai dengan hari ini kalau saya masih terus berpegang pada pemikiran saya dan saya tidak mau melepaskan bisnis itu, maka yang ada adalah malapetaka dan celaka. Tapi ketika saya mau taat kepada Tuhan, saya bisa melihat bahwa ternyata Tuhan ada di masa depan. Tuhan telah merancangkan semua yang terbaik. Semua yang terbaik. Saya bisa melihat kalau saya masih bertahan di bisnis itu, saya tidak akan bisa untuk berpartisipasi dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya tidak bisa punya waktu. Saya tidak bisa melayani teman-teman. Dan masih banyak lagi, saya bisa berurusan dengan yang lain-lain, dan tidak ada yang baik kalau saya bertahan di dalam bisnis. Jadi, saya melihat bahwa ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan ketika kita mau untuk mengikuti apa kata Tuhan, dan mau untuk mengikuti petunjuk Tuhan, mau menyangkal diri kita, memikul salib kita setiap hari, saya percaya sekali bahwa Tuhan pasti akan berbicara kepada kita dengan cara-caranya yang ajaib. Nah, saya juga rindu supaya kita semua bisa mengalami Tuhan. Dan kalau misalnya di antara kita ada yang mengalami sebuah pergumulan yang berat, tanyalah kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab setiap pergumulan kita. Dan sekali lagi, Tuhan ada di masa depan. Tuhan tahu mana yang terbaik bagi kita. Tuhan adalah gembala yang baik, kita adalah domba-dombanya. Domba punya karakteristik tidak bisa melihat jauh. Tapi gembala dia bisa melihat jauh ke depan. Dan kita sangat bersyukur karena kita punya gembala yang baik. Dan dia yang memegang masa depan kita, dia yang mengetahui kelebihan kita di mana, kelemahan kita di mana, pekerjaan apa yang cocok buat kita, jodoh mana yang cocok buat kita, bisnis apa yang cocok buat kita, Tuhan yang paling tahu. Jadi saya mendorong juga Bapak Ibu juga untuk mulai bertanyalah kepada Tuhan. Dan terakhir, kita tahu bahwa ketika seseorang sebelum dia meninggal, dia biasa akan meninggalkan surat wasiat. Nah, pernahkah kita berpikir apa sih sebenarnya yang perkataan terakhir yang Tuhan ucapkan sebelum dia meninggalkan bumi ini dan naik ke surga? Kita lihat di Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Inilah perkataan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia naik ke sorga. Berarti ini adalah satu mandat, satu tugas dan satu perintah dari Tuhan kepada kita semua. Orang percaya untuk pergi dan mengajarkan kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita kenal, menjadikan semua mereka murid Kristus. Dan menjadikan kita sendiri juga murid Kristus, dan melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Saya percaya ketika kita melakukan hal ini, maka Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menuntun kita untuk bertemu dengan orang-orang yang tepat, dan Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat, kemampuan, kebijaksanaan, kebajikan yang diperlukan untuk kita dapat mengajar orang-orang. Dan saya percaya ketika kita mulai ambil bagian di dalam memuridkan orang, ketika kita mau berkata kepada Tuhan, "Baik Tuhan, saya mau untuk melakukan amanat agung Tuhan. Saya mau untuk menjadikan semua bangsa murid." Saya percaya bahwa Tuhan akan mengequip kita, memperlengkapi kita, dan menaruh perkataan-perkataannya di dalam mulut kita untuk kita bisa mengambil bagian di dalam amanat agung ini. Pergi dan menjadikan semua bangsa murid. Demikian firman yang boleh kita dengar pada hari ini. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita semua, mengingatkan kembali kita akan amanat agung Tuhan, dan mengingatkan kembali kita bahwa Dia adalah gembala yang baik, dan rancangan Dia pasti adalah rancangan yang terbaik bagi kita semua.
Asalkan kita mau untuk menyangkal diri kita, memikul salib kita setiap hari dan mengikut Dia. Jalan-jalan Dia tidak terselami, Bapak Ibu. Jalan-jalan Dia pasti lebih baik daripada rancangan kita. Baik, begitu banyak kesaksian yang masuk ke ICI. Kami mengucap syukur atas jawaban doa yang diperoleh jemaat. Yang pertama, mendapatkan ketenangan hati untuk menyelesaikan masalah. Ini penting sekali karena dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Yang kedua, memperoleh kecukupan dana untuk kebutuhan keluarga. Saya juga percaya bahwa Tuhan, Allah yang Maha Kaya, Dia sanggup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Yang ketiga, mengalami lawatan Tuhan dan pemulihan hati setelah mengikuti ibadah online. Luar biasa. Kehausan dan kerinduan kita untuk mencari firman pasti saya yakin akan dipuaskan hanya oleh Tuhan. Berikutnya juga ada prayer request pokok doa jemaat ICI Komunitas Indonesia. Yang pertama adalah kesembuhan dari pemulihan dari gastrik, cancer, sakit paru-paru, dan kista di prostat. Saya teramat percaya bahwa sekali lagi rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan kepada kita kebaikan dan bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang memberikan kepada kita damai sejahtera. Dan saya percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan itu, Tuhan pasti akan berkarya dan bahwa setiap sakit penyakit kita sebenarnya sudah Tuhan tanggung dan telah disembuhkan di atas kayu salib. Dan biar kiranya lewat hal yang Tuhan izinkan ini, iman kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan nanti kita boleh melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Yang kedua, kerinduan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan passion. Seperti tadi kesaksian yang telah saya sampaikan, bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan yang paling tahu mana yang terbaik bagi kita. Dan Tuhan akan menuntun kita untuk mempertemukan kita dengan orang yang tepat, di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Yang ketiga, dicukupkan dana untuk biaya pernikahan dan biaya untuk melanjutkan studi S2. Saya percaya bahwa pendidikan adalah hal yang penting dan saya percaya bahwa Tuhan juga mau kita anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang cerdas, yang cerdik seperti ular tapi juga tulus seperti merpati. Dan saya percaya bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan ini semua. Yang keempat, kelancaran usaha dan penjualan aset untuk biaya kebutuhan keluarga. Saya juga percaya bahwa Dia Allah yang bertahta di atas kemustahilan. Dan saya percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat, dan selalu tepat bagi kita. Yang kelima, kerinduan untuk memperoleh keturunan ilahi. Saya juga percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati kandungan-kandungan yang mungkin tertutup, dan nanti kita akan menyaksikan bahwa Tuhan yang pemberi kehidupan bagi orang yang mengasihi Dia. Baik Bapak Ibu, kita tutup ibadah ini, kita doa bersama. Kita akan doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang telah ditaburkan Tuhan. Biar kiranya firman ini boleh ditaburkan di tanah hati yang baik, boleh berakar, bertumbuh, dan Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga orang boleh melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan nama Bapa yang di sorga. Mampukan kami Tuhan, tuntun kami dalam rencana Tuhan, karena kami tahu bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami memerlukan Tuhan. Kami butuh Engkau ya Bapa, karena Engkau yang menaruh kerinduan itu dalam hati kami, dan Engkau yang memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Memberkati untuk setiap jemaat yang dengan setia mengikuti kebaktian online ini, biar kiranya rahmat, kasih setia Tuhan turun atas kami semua, memberkati kami semua, apapun yang kami kerjakan, boleh Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung, dan rancangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh berjalan di dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati untuk waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami landaskan doa ini. Mari Bapak Ibu arahkan tangan dan angkat tangan Bapak Ibu. Kiranya berkat damai sejahtera dari Tuhan turun atas kita semua, melingkupi kita, membuat apa saja yang kita kerjakan berhasil dan beruntung, dan kiranya Tuhan memberkati buah tangan kita, dijauhkan daripada yang jahat. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan 60 Minute Worship. Sampai ketemu di 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.